Dan Slawi juga merupakan tempat yang menurut kami tadi asik ya, Seksi. seksi ya, Sangat seksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diselamatkan. Jumpa lagi bersama saya Begin di acara Lokus Tasawuf. Kali ini kita berada di Kecamatan Slawi dan kita akan mengupas atau mengobrol tentang Slawi dengan judul Di Balik Seksinya Slawi. Di tengah-tengah kita telah hadir 3 narasumber. Yang pertama yaitu Pak Reza Fahlevi, beliau adalah dosen dari ITENAS. Kemudian di sebelah saya seorang mahasiswa yaitu Rahma Hadian, beliau masih mahasiswa. Kemudian ketiga Kang Use, beliau tokoh masyarakat sekaligus dia sebagai perwakilan dari BUMDes. Dan jabatannya masih banyak lagi, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semuanya terima kasih telah bisa hadir di acara podcast Lokus. Sebetulnya masih ada satu narasumber lagi yang belum hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pak Mon. Beliau adalah salah satu yang mengeksplor keseksian daripada Slawi. Oke. Yang pertama kita ke Pak dosen dulu nih. Apa sih yang melatar belakangi atau yang menjadi daya tarik sehingga Bapak membawa pasukannya ke Slawi? Mangga Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu atas sambutan serta waktunya di Slawi ini, Bambu Creative Center. Ya, jadi menanggapi pertanyaan tersebut, memang kebetulan kami ini dari Prodi Arsitektur ITENAS Pak, Bandung, Institut Teknologi Nasional, di mana dalam setiap semesternya kami mengadakan mata kuliah studio perancangan arsitektur. Nah, kebetulan di studio perancangan arsitektur 4 yang kali ini di semester 4 ya, semester 5 ya, semester 5 ini kami itu studi kasusnya adalah membuat bangunan creative center atau creative hub gitu. Nah, kebetulan memang kami sudah melihat beberapa proyek atau studi kasus untuk bagaimana caranya supaya memang kalau kurikulum sekarang itu kan, apalagi dulu di arsitektur Pak, di arsitektur itu jika hanya melihat dari gambar atau internet, memang banyak di buku, itu dirasa masih kurang. Kalau di arsitektur harus merasakan ambience atau suasana gitu, suasana nyata. Nah, kebetulan memang Slawi Bambu Creative Center ini kami jadikan salah satu objek yang menjadi list dalam ini. Dan kebetulan memang selain itu juga di semester yang sama, mahasiswa yang kami ampu ini kebetulan juga sedang mengikuti mata kuliah struktur konstruksi bentang lebar. Nah, bentang lebar. Nah, ini kan waktu kami cari memang Creative Center Slawi ini memenuhi kriteria tersebut. Jadi Creative Center fungsi bangunannya serupa. Kemudian selain itu strukturnya juga menarik kan Pak ya, bambu bentang lebar. Nah, itu menjadi kenapa kami memilih atau berkesempatan untuk hadir menjadikan ini sebagai objek kuliah lapangan supaya mahasiswa bisa kebetulan langsung ada arsiteknya Pak Pon, sehingga bisa langsung juga menceritakan bagaimana proses kreatifnya, kemudian bagaimana mengamati langsung keadaannya. Dan Slawi juga merupakan tempat yang menurut kami tadi asik ya, seksi ya, seksi. Jadi ya kenapa enggak untuk generasi kan beliau-beliau ini masih muda ya, generasi Z, mungkin
mungkin ya itu kami rasa yang menjadi kenapa yang dipilih seperti itu. Jadi mengenalnya tidak hanya di dunia maya, tapi langsung ke dunia nyata kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke Kang Use. Bagaimana nih menurut Kang Use sebagai tuan rumah di sini, gitu kan, sekaligus salah satu pengurus Bumdesma. Kebetulan lokasi kita ini berada di kedai kopi KHJ Bumdesma. Terima kasih kepada kedai kopi, salah satu unit Bumdes ya Kang. Iya. Maka Kang, bagaimana tanggapannya sebagai selaku masyarakat di sini, di mana ternyata Selawi ini ternyata seksi gitu kan bagi orang luar. Nah, untuk orang dalamnya sendiri bagaimana Pak? Silakan Kang Wisnu. Baik, terima kasih Kang Legit. Saya ucapkan terima kasih juga untuk rekan dari akademisi ya, dari Tenas, dosen dan mahasiswanya hadir di sini. Jadi selamat datang di Kecamatan Selawi. Kalau menelisik perkataan Kang Begin tadi ya, masalah Selawi seksi ini memang ini menjadi pembahasan yang sudah lama. Pertama memang kawasan kami ini, Kecamatan Selawi ini adalah salah satu kecamatan terluar di paling utara ya. Selain Malangbong juga sama sih sebetulnya. Cuman ini kami juga Selawi ini salah satu kecamatan terluar di utara Kabupaten Garut ini, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang. Jadi kalau di Sumedang ini Kecamatan Cibugel ya, kalau di Garut ini Selawi. Nah, kalau membahas masalah produk di Selawi ini ada beberapa produk yang menjadi produk unggulan. Yang pertama itu adalah produk bambu Selawi, itu sesuai dengan nama daerahnya. Kalau produk bambu di Selawi ini memang sudah turun temurun, sudah puluhan tahun, mungkin bahkan ratusan tahun. Nah, tetapi ada juga produk yang lain yang menjadi produk unggulan di Kecamatan Selawi seperti kunyit dan juga jagung. Nah, khusus untuk bambu yang kita bahas saat ini memang tersebar hampir di seluruh desa. Jadi di Kecamatan Selawi ini ada 7 desa, dan hampir semuanya itu terdapat para perajin bambu. Walaupun produknya itu berbeda-beda. Kalau produk yang sudah merambah pasar internasional itu salah satunya sangkar burung. Nah, yaitu sentranya ada di Desa Mekarsari. Tetapi ada juga kerajinan-kerajinan lain yang ada di beberapa desa, seperti Desa Putra Jawa. Di situ ada yang namanya Kampung Cikakak. Nah, itu lebih condong ke kerajinan-kerajinan untuk properti ataupun peralatan rumah tangga ya, seperti anyaman untuk bakul, seperti itu. Kalau di Sunda ini ada hihit, ngerti hihit itu kipas ya. Nah, itu memang ada salah satu kampungnya sentranya namanya Kampung Cikakak. Nah, kalau membahas SBCC ini, Selawi Bambu Creative Center, memang baru berdiri beberapa tahun ke belakang ini. Nah, ini yang dimaksudkan dengan Bambu Creative Center ini adalah untuk mensentrat atau tempat pusatnya para perajin bambu. Itu kan intinya tujuan seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerajinan bambu ini di sini tempatnya di Bambu Creative Center. Dan pembangunan area Bambu Creative Center ini masih terus berlanjut. Ada beberapa titik yang mungkin di tahun 2024 kalau saya dengar ada pembangunan lanjutan. Ada beberapa yang kosong karena Selawi ini termasuk salah satu kecamatan yang mempunyai aset tanah yang luas di Kabupaten Garut. Walaupun memang statusnya milik Pemda mungkin ya, tetapi tetap itu dikelola di Kecamatan Selawi. Oke. Baik, Kang Wisnu, kita cut dulu. Terima kasih. Kita beralih dulu ke Rama. Nih,
sebagai mahasiswa apa sih kesan pertama ketika Rama turun dari mobil kemudian berjalan melihat bangunan SBCC? Silakan. Alright. Jadi gini, pertama tuh karena kita udah lihat dulu dari foto-foto ya di grup sebelumnya gitu. Wah kayaknya bakal panas nih gitu. Pertama kali itu bakal nyangka kayak gitu gitu. Cuman pas tadi udah duduk di amphitheater juga saya sempat ngomong juga sama yang lain gitu. Nggak nyangka juga bahwa ternyata di bawah amphitheater itu justru adem gitu. Kalau dari perencanaan desainnya gitu, sirkulasi angin itu bagus lah gitu ke Creative Center ini gitu, yang menjadi poin plus Tanpa dari pendingin situ, tapi gitu. udah Tampak sejuk. ini udah sejuk gitu. Apalagi ternyata kalau yang saya lihat itu di atas itu di struktur-strukturnya itu ada burung-burung yang suka hinggap gitu kan. Pastinya itu bukan sesuatu yang arsitek rencanakan gitu dalam perancangan bangunan, cuman itu terbentuk secara alami aja gitu, secara alami dia bisa ada di situ, ada burung segala macam. Tapi itu juga membangun si suasananya sendiri. Jadi oh iya kita lagi di Salawi ini. Gitu. Jadi lebih natural Lebih gitu. natural gitu. Oke, kembali ke Pak dosen nih. Setelah kunjungan dari sini, apa sih outputnya bagi Kecamatan Selawi selain mempelajari arsitek bambunya yang bisa disebut cukup unik lah, terutama di Garut, mungkin di Kabupaten Garut baru ini saja ya Kang, belum ada ya, bangunan seperti ini. Bangga Pak. Ya, sebetulnya harapan jangka panjang sih kami pengennya ada kerjasama terus ya, khususnya dengan ITENAS gitu. Kerjasama dalam bidang apa Pak? Apapun Pak, karena di ITENAS itu kan sebetulnya fokus dalam renstra penelitian, khususnya untuk akademis itu ada sektor pariwisata gitu. Bisa saja mungkin dengan adanya awalan seperti ini kita bisa menjadikan jembatan gitu, bagaimana mungkin karena kan di ITENAS itu banyak prodi-prodi ya Pak ya, dengan adanya jurusan-jurusan itu khususnya arsitektur juga bisa terlibat dalam hal itu. Apakah nanti kalau misalkan dengan Pak Camat atau pengurus di sini kita bisa saja mungkin mengadakan pengabdian masyarakat misalkan atau kerjasama tertentu untuk bisa mengembangkan atau setidaknya itu kan jangka panjang ya, setidaknya mengenalkan juga sudah langkah awal gitu. Nah, untuk kerjasama tersebut apakah sudah ada penjajakan gitu? Oh belum Pak, sebetulnya belum. Ini kan ranahnya masih prodi arsitektur Pak. Jadi masih PDKT. Masih PDKT. Masih PDKT gitu karena kita ya lingkupnya kan masih prodi. Nanti kita juga akan coba ekspos ini di kampus dengan adanya kuliah tamu seperti ini. Kemudian nanti didokumentasikan objek juga oleh mahasiswa. Mahasiswa di sini tidak hanya melihat-lihat tapi outputnya adalah berupa video juga, video studi lapangan dengan melihat potensi dan kelebihan-kelebihannya. Nanti juga kita ekspos apakah nanti bisa berupa pameran kemudian bisa dibawa ke jenjang lebih tinggi. Harapannya sih seperti itu. Oke. Kembali ke Kang Use nih. Tadi udah dengar tadi Pak dosen kan hasil dari kunjungan ini tidak menutup kemungkinan menjalin kerjasama. Tanggapan atau respon dari tuan rumah sendiri, apakah akan terus menindaklanjuti? Saya sedikit mengulas ya. Jadi khusus untuk di Kecamatan Selawi ini memang bukan hanya ITENAS yang Siap. Jadi beberapa waktu ke belakang juga ada beberapa universitas yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Kecamatan Selawi ini, dengan masyarakatnya juga, termasuk dengan lembaga Bumdesma ini. Sebenarnya saya di sini berperan untuk membantu Bumdesma juga sih sebetulnya. Jadi bukan hanya mahasiswa lokal juga yang datang sini, juga pernah ada yang dari Jerman, ya, Thailand, dan juga banyak yang lainnya. Nah, mereka rata-rata tertarik dengan kondisi ataupun situasi yang ada di Kecamatan Selawi ini. Nah, termasuk ya ITENAS, saya sebagai masyarakat ya sangat mendukung apa yang menjadi program dari ITENAS Bandung ini, dan mudah-mudahan ada terjalin kerjasama yang baik dan bermanfaat. Dan saya juga perlu informasikan ini beberapa waktu ke depan juga kita akan
ada kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Nah, mereka sudah pernah ke sini berkunjung dan hasilnya nanti mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini akan mengirimkan delegasi, jadi pemuda dari beberapa kecamatan itu untuk belajar kerajinan bambu di Kecamatan Selawi. Itu kan salah satu atensi yang sangat luar biasa. Berarti kami ini di masyarakat Kecamatan Selawi ini sudah diakui oleh beberapa pihak sehingga mereka ingin belajar mengenai khususnya kerajinan bambu di Kecamatan Selawi. Jadi kalau ITENAS ingin melakukan kerjasama, ya saya sebagai masyarakat sangat mendukung. Oke, Kang Wisnu, kemudian yang jadi pertanyaan saya nih, udah banyak universitas yang bekerja sama dengan Kecamatan Selawi. Ini yang jadi pertanyaan, sudah adakah dampak bagi masyarakat luas, baik itu secara komersial maupun secara peningkatan SDM-nya, gimana Kang? Begini, Kang, kalau masalah dampak dampak saya pikir kita bisa satu meja ini salah satu dampak. Ya kan? ITENAS bisa tahu Kecamatan Selawi ini salah satu dampak daripada jalinan kerjasama kita dengan pihak lain di waktu sebelumnya. Kenapa ITENAS bisa tahu itu salah satu dampak positif. Nah, yang dimaksudkan bagian ini mungkin dampak dalam hal nilai ekonomis mungkin. Iya betul. Baik. Jadi begini Kang, di Kecamatan Selawi ini ada beberapa perajin yang sekarang menjadi pelatih bertaraf nasional. Ketika ada kegiatan misalkan di luar provinsi itu selalu dibawa, ya, dijadikan narasumber perajin pelatih. Itu salah satu dampak positif. Kenapa? Karena ketika si pelatih itu diakui dan dipakai jasanya, dia kan berusaha untuk meningkatkan kualitas hasil daripada secara ekonomi meningkat, kemudian secara ilmu juga meningkat. Ilmunya meningkat gitu. Nah, efeknya apa? Nah, ketika dia menularkan ilmu ke masyarakat Kecamatan Selawi, khususnya generasi penerus, itu kan bisa lebih baik lagi. Ada masalah ekonomi juga meningkat ya, karena mereka punya bayaran yang lumayan bagus ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah menjadi halangan ketika ingin menjadi perajin bambu ya, karena itu terbukti beberapa orang tuh menjadi penghasilan untuk keluarganya. Nah, terus dampak yang lain ketika ada kunjungan seperti ini itu menjadi semangat baru bagi generasi penerus. Buktinya di beberapa sekolah, saya lihat ada di SMK Negeri 8 Garut ya, kebetulan posisinya ada di Kecamatan Selawi. Itu sudah mulai menerapkan program membuat kerajinan bambu. Nah, saya sudah lihat langsung, mantau ke sana. Mereka itu siswa itu ya belajar membuat beberapa bentuk kerajinan dan hasilnya bagus. Itu kemarin dipamerkan ya dalam program panen karya namanya. Itu puluhan bahkan mungkin ratusan hasil produk kerajinan bambu siswa SMK itu sudah layak jual, walaupun memang butuh penyempurnaan yang lebih baik lagi sebetulnya. Nah, itu salah satu dampak. Jadi dampaknya sangat luas, bukan hanya si pengrajin saja, tapi bagi masyarakat umum pun ya, mereka kena imbas. Betul. Oke. Ke Pak dosen lagi nih, Pak dosen. Pengamatan Bapak nih setelah langsung melihat kondisi Daya Awi alias SBCC, apa sih yang dirasa kurang atau yang perlu disempurnakan nih dari lingkungan ini menurut sudut Bapak sebagai pakar nih, Pak? Ya memang perlu pengembangan dalam segi hal fasilitas pendukung ya menurut saya, karena kalau dari suasana tadi disampaikan mahasiswa juga bahwa potensi alamnya bagus gitu ya,
view-nya baik, cuman mungkin butuh ditambahkan fasilitas-fasilitas yang tadi bisa disampaikan, menumbuhkan ekonomi di situ. Jadi tidak hanya dalam sektor itu, tapi kita juga melihat tadi yang saya bilang ya, kalau misalkan mau lebih jangka panjang bisa mengambil ranah pariwisata. Ya. Jadi tidak hanya sebagai center creative center, tapi juga kita ya ini sudah bagus ya, sudah ada tempat untuk ngopi dan lain-lain. Tapi kan jika nanti ke depannya antusiasmenya dan namanya sudah semakin besar, memang harus bisa menampung masif ya, crowd yang besar gitu. Nah itu ketika sudah ada nanti harapannya kan makin melebar ke daerah-daerah yang lain gitu kan. Nah jadi kalau dari segi bangunannya sudah cukup ikonik ya, tinggal tadi fasilitas-fasilitas pendukung yang kira-kira secara komersil dan ekonominya bisa meningkatkan, ditambahkan aja gitu. Oke, untuk Rama nih sebagai perwakilan dari generasi Z. Iya, lebih Perspektif atau sudut pandang dari Rahmat sendiri agar Daya Awi ini bisa menjadi magnet kaum Z datang ke sini. Kira-kira apa sih yang perlu ditambahkan atau yang perlu di Mungkin kalau dari segi penataan lahannya gitu ya, bisa dibuka gitu. Tadi balik lagi ke sektor ekonomi kreatifnya gitu, Ya. terkait bambu gitu. Mungkin misalnya bisa dibuat ada pelataran yang bisa orang-orang itu berkumpul juga seperti ini gitu. Dari yang saya selalu punya prinsip itu adalah dari satu meja itu selalu keluar sebuah ide gitu. Jadi kalau misalnya nanti akan ada banyak meja-meja di sini gitu, tidak hanya untuk mendukung kafenya makin ramai juga gitu, tapi dari situ juga mungkin ada ide-ide baru dari generasi Z ini yang bisa bikin Creative Center ini juga makin naik gitu. Jadi kalau ada 10 meja berarti ada 100 ide yang muncul Iya, dari sana. Iya betul Pak, seperti itu. jadi sesuai judulnya kreatif kan, Creative Center Creative Center gitu. Dari situ mungkin bisa membangun Creative Center ini jadi lebih baik juga gitu. Nah untuk daya tariknya sendiri itu misalkan apakah perlu ada sebuah pertunjukan yang disenangi oleh Betul. pemuda? Karena kalau melihat biasanya gitu kan, kalau orang kampung, orang daerah, dia akan lebih berbondong-bondong, lebih suka main ke tempat yang nuansanya itu perkotaan, modern. modern. Iya. Nah, orang kota itu justru sebaliknya. Nah, untuk menjual itu mungkin ada ide yang bisa diberikan kepada Kang Husain nih. Oke, pertama tadi ya kalau menurut saya pertama pelataran itu juga bisa digunakan. Ya. Gitu. Tentunya dengan desain-desain yang pertama kita manfaatkan bambu-bambu ini, tapi dengan desain-desain yang lebih modern, kekinian gitu. Karena kontemporer. Karena beberapa di desain kami pun kita ada yang pakai bambu gitu. Kalau sebelumnya di semester sebelumnya ada kami membuat resort itu mostly emang bambu semua gitu yang kita pakainya gitu. Nah kedua misalnya secara berkala tidak hanya misalnya suatu pertunjukan yang diadakan di amphitheater di sana, tapi misalnya dari pameran tadi yang ada di SMA itu juga dipamerkan di sini dengan gaya yang baru gitu. Misalnya pamerannya itu dibuat ada alurnya misalnya gitu, yang menjadikan itu sebuah ciri khas baru buat daerah Salawi gitu. Bisa dari situ. Jadi mereka datang ke sini tidak usah pakai prolog, ketika melihat tempatnya juga dia sudah tahu cerita Salawi, histori Salawi. Iya Oke. gitu. Oke, karena kita terbatas durasi Kang Use, tapi sebelum kita tutup seperti biasa satu persatu silakan untuk statement closingnya. Mulai dari Kang Use dulu. Baik, berapa menit? Mangga, sok. Ya, sebetulnya ada sedikit yang perlu saya sampaikan sih sebetulnya. Mangga, sok. Sampaikan Ini lah. ada setengah menit atau 1 menit lah Ya, saya sok. kan, sebelum closing. Sebetulnya begini, Pak ya. Ini saya sedikit terangkan masalah SBCC ini. SBCC ini ada 4 bangunan utama ya. Satu amphitheater, fungsinya untuk pertunjukan. Kedua, galeri yang ada di atas ini. 3 itu sangkar burung yang sebelah sana. Terus ada musola.
Nah itu semuanya punya fungsi masing-masing. Hmm. Nah untuk pengembangannya, pengelolaannya itu sekarang sudah diserahkan ke BUMDesma kecamatan ya, BUMDes bersama berarti. Nah termasuk salah satu pengembangan daripada BUMDesma ini adalah kedai kopi. Nah selain itu kami di BUMDesma ini saya mendorong sebagai masyarakat ke pengurus BUMDesma untuk lebih mengembangkan betul kata Kang tadi. Jadi ada beberapa titik yang nanti kita akan jadikan sentra kuliner, sentra kuliner. Terus khusus untuk amphitheater ya, amphitheater ini memang sudah menjadi langganan atau kebiasaan dipakai beberapa acara termasuk wedding. Wedding itu ada masuk ke dompetnya BUMDesma. Alhamdulillah, saya lihat ya termasuk ada perkembangan masalah ekonomi. Nah, nanti di area yang sebelah sana kebetulan ini sudah pembebasan ya, nanti ada untuk apa namanya sentra kuliner termasuk nanti ada live akustik ya. itu. Memang ini di kafe ini juga sebetulnya bisa sudah terjadi. Cuman nanti kita perlu pengembangan. Mungkin itu, tetapi saya juga perlu juga nih masukan dari Tenas kalau memang ada ide yang lebih brilian. Jadi konsepnya memang perpaduan antara kultur ataupun budaya kita ya dengan budaya modern tadi ya. Ya seperti itulah. Baik, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, hanya informasi saja. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Itenas ya, kalau memang punya ide yang bagus kami tampung Dengan senang hati dan pintu terbuka selebar-lebarnya. Mangga pada saya. Penutup ya? Ya. Ya penutup memang sebelumnya saya memang sangat berterima kasih sekali atas sambutan dan kesempatan podcast ini. Untuk penutup memang tadi sama ya, hampir sama, bahwa kita mengharapkan pengembangan itu ke arah yang lebih baik semuanya, dalam hal sektor ekonomi, sosial budaya gitu ya, pengembangan kreativitas khususnya, karena ini memang marwahnya adalah creative center. Jadi tadi juga yang disampaikan maksud saya baik sekali bahwa generasi muda ini memang punya banyak knowledge ya, dengan banyaknya informasi global ini yang mungkin butuh wadah untuk mengapresiasikannya gitu, menuangkannya. Dengan adanya Creative Center itu menurut saya sih sudah baik. Tinggal pengembangannya adalah bagaimana kita menjaga, merawat dan melestarikannya serta mengembangkannya gitu. Dengan adanya itu saya juga tadi menanggapi masalah bahwa apakah generasi muda ini masih mau melihat sisi tradisional gitu ya, atau kelestarian hasanah budaya kita. Saya sih melihatnya bahkan bagus ya. Kalau saya merujuknya ke kota-kota besar ya, di Bandung, di Jakarta, di Bali khususnya. Itu di Bali juga banyak bambu dikembangkan sebagai tadi kan supaya terlihat seksi ya. Karena kalau beton itu juga ya, beton kita perlu, tapi dengannya bambu itu punya tekstur dan punya kekhasan yang khusus ya. Dengan dia raw aja, telanjang dalam tanda kutip itu sudah sangat seksi. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya ini. Semoga tadi yang disampaikan dengan adanya kedepannya kita bisa bekerja sama dalam pengembangan Selawi Bambu Center Kreatif ini. Saya juga sangat berharap ya, selaku dosen nanti saya akan coba menjadi jembatan, atau mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersinergi bersama. Amin. Oke, silakan. Baik, penutup dari saya terutama pertamanya terima kasih telah ada kesempatan ini gitu. Tentunya ini juga menjadi ladang ilmu bagi kami semua gitu, mahasiswa arsitektur ITENAS. Untuk Creative Center ini sendiri banyak sekali yang kami bisa lihat, karena tugas kami itu adalah Creative Center gitu, dan ini bisa menjadi sebuah inspirasi juga gitu buat tugas-tugas kami di semester ini. Lalu untuk pengembangan Creative Center ini sendiri yang pada saya sampaikan gitu, beberapa titik yang harus kita kembangkan dan gimana caranya generasi Z ini bisa datang ke sini gitu. Tentunya bisa juga ditambahkan dari sisi historikalnya, bahwa tadi yang Selawi ini awalnya adalah apa segala macam itu mungkin bisa dibuatkan seperti itu, infografik misalnya yang berdiri di sepanjang jalan parkiran misalnya gitu, yang bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu. Seperti itu. Oke, siap.
Oke, sahabat Lokus, Selaawi adalah salah satu kecamatan yang berhasil memanfaatkan dengan maksimal sumber daya alamnya, sehingga Selaawi menjadi seksi dan daya tarik kaum intelek untuk datang ke Selaawi. Tanpa harus menelanjanginya, kita bisa bersetubuh dengan alam dan merasakan orgasme kesejahteraan. Sampai jumpa di acara Lokus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hatur nuhun. Kasih, hatur. Ya.